Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2021 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhan Muadib, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan kedua di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya merupakan guru kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran yang saya buat pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Video tersebut saya buat di kelas 5A dengan tema 5 ekosistem, subtema ketiga keseimbangan ekosistem. Kepada dosen penguji uji kinerja, mohon masukan, kritik, saran pada video praktek pembelajaran saya tersebut supaya pada proses pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih, masih semangat ya. Oke, sebelumnya Pak Bren absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Luar biasa, alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Itu lengkap 21 anak ya. 21 anak. Oke, terima kasih. Oke, silakan Mas Udin dipimpin berdoa dulu. Persiapan berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih Mas Udin. Oke,
Apakah hari ini ada yang terlambat? Masuk madrasah? Semua tepat waktu? Berarti kalian sudah disiplin. Itu disiplin untuk masuk mulai pembelajaran yaitu jam 7 tepat. Jadi menanamkan sikap disiplin itu sangat penting, sangat penting. Oke, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dengan judul Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci tegak berdiri di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang berwibawa, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jadi semangat nasionalisme, cinta tanah air harus kita junjung tinggi sebagai bangsa rakyat Indonesia tentunya. Oke, kita literasi membaca dulu ya anak-anak. Bapak kasih waktu berapa menit, silahkan buku literasinya dibuka. Bapak berikan kasih waktu untuk membaca. Oke, cukup? Mas Sudin, buku apa yang kamu baca? Wariskan moral bagi Oke, Mas Sudin membaca literasi Aku Wariskan Moral Bagi Anak. Jadi moral ya, kesopanan tingkah laku. Oke, Mbak Ika, buku apa yang kamu baca? Menabur benih karakter. Jadi karakter dengan moral hampir mirip ya. Jadi tentang kesopanan tingkah laku. Mas Fian, apa yang kamu baca? Alhamdulillah. Nah, ini yang beda sendiri ya. Alhamdulillah anakku nakal. Jadi judul buku yang dibaca oleh Mas Fian, Alhamdulillah anakku nakal ya. Jadi yang dua tadi baik, terus yang Mas Fian yang dibaca kebetulan judulnya Alhamdulillah anakku nakal. Tapi tentunya isi dari buku tersebut baik dan bagus tentunya. Oke ya anak-anak. Oke, hari ini beda ya. Pak Buran bawa ini. Pak Buran bawa benda nyata ini ya untuk pembelajaran kita. Oke. Bisa diamati semuanya? Oke ya. Oke. Kalau perlu Pak Buran keliling. Pak Buran keliling. Oke. Diamati ya. Pak Buran keliling. Oke. Sudah? Dapat semua? Oke, Pak Buran bertanya. Dari yang Pak Buran bawa ini, pendapat kalian apa? Angkat tangan dulu. Oke, Mas Rian. Dua tanaman dalam satu ranting. Gimana teman-teman? Betul atau salah? Mas Rian jawabannya dua tanaman dalam satu ranting. Oke. Beda ya ini daunnya? Nah, ini juga beda ya? Nah, oke Mas Rian, ini apa ini? Benalu. Kalau orang Jawa bilang apa? Kemadi. Yang ini? Pohon mangga. Oke, sampai lupa Pak Budan juga bawa spesial untuk hari ini ya. Oke, dadah. Ini ya. Nah, ini biar kalian tambah semangat belajarnya ya. Oke, Mas Rian tadi sudah dapat hadiah dari Pak Budan ya. Jangan dilihat harganya, yang penting Mas Rian sudah menjawab. Oke, yang lain. Oke, Mbak Fiana. Oke, benalu ini menempel di pohon mangga. Nih, betul? Yang lain temannya? Betul ya? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tentang ini? Cukup? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang simbiosis juga. Jadi ini adalah dua jenis tanaman yang berbeda, saling berinteraksi, saling berhubungan, yaitu antara benalu dengan pohon mangga. Jadi
Jadi yang merugikan ini adalah benalunya karena dia menempel ini, mengambil makanan dari pohon mangga tersebut. Maka ini nanti kita akan belajar tentang contoh simbiosis ini parasitisme. Jadi benalunya untung, mangganya rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Oke, terima kasih ya, luar biasa kalian. Oke, selanjutnya kita kayaknya kurang semangat. Kita semangat tepuk dulu ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Allah Akbar. Sekali lagi ya, biar tidak tegang, biar kita lebih semangat. Kayaknya kok tegang Mas Miko. Ya, biar nggak tegang, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Allah Akbar. Oke, terima kasih. Oke, Pak Bran akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, saya tutup dulu. Nah, perhatikan anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati teks bacaan non fiksi yang disajikan, siswa mampu menganalisis pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan non fiksi secara benar dan tepat. Nah, ini ada C4. Jadi ini adalah nanti mengukur kognitif kalian di level 4. Ya, jadi minimal itu di level 4. Nah, kemudian yang kedua, dengan mencermati teks bacaan non fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan kosakata baru dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan non fiksi secara baik dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu membuat teks non fiksi dengan pemikiran sendiri secara baik dan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan video yang ditayangkan oleh LCD proyektor, siswa mampu membandingkan simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme pada suatu ekosistem dengan baik dan benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menunjukkan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan dengan benar. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem dengan baik dan benar. Oke, hari ini, ya, anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ya. Jadi tema 5, tema yang terakhir ya, anak ini ya, yaitu ekosistem. Subtema yang ketiga, tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Kelihatan tulisannya dari belakang. Pada pembelajaran yang pertama. Oke. Pembelajaran yang pertama. Nah, di sini nanti kita akan belajar dua muatan anak-anak, ya. Muatan tempat diam. Dan nanti ada bahasa Indonesia. Oke. Kemudian ada materi IPA. Oke, selanjutnya silakan anak-anak membentuk sebuah kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Silakan. Oke, bersama kelompoknya silakan simak video pembelajaran dari Pak Bran. Semuanya menghadap ke LCD proyektor. Oke, silakan disimak kelompoknya. Kemudian contohnya
mana ada buku ilmiah, bibliografis, kursi, dan juga lapor buku dan masih banyak yang lainnya. Untuk ciri-cirinya memiliki bahasa yang formal, bahasa resmi, dan bahasa baku, menggunakan mulai bahasa demonstratif, memiliki makna yang sebenarnya, tersusun atas fakta dan data yang nyata, ditulis secara runtut, dan merupakan temuan yang baru. Cara mendemokrasi, cara menemukan pikiran, ya. Yang pertama kita harus membaca teks dengan seksama, kemudian yang kedua mencari kalimat utama, dan yang ketiga menunjuk pokok yang dapat kata kunci, dan yang terakhir kita bisa memanfaatkan kata-katanya 5W+1H, katanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya Nana kita membahas tentang materi muatan IPA, yaitu terkait materi makanan. Oke, cukup ya. Materi makanan. Oke, ini nanti yang kedua. Makan. Oke, silakan analisis apa dari video pembelajaran tadi anak-anak? Analisis yang kalian tangkap tentang video tadi. Ini ada hadiahnya masih banyak, juga ada permen ini ya. Oke, Pak Bran hari ini ada apa ini ya? Proses ya. Silakan. Oke, Mbak Dina. Belajar tentang teks non fiksi. Benar? Betul. Apa teks non fiksi tadi yang kalian amati? Teks non fiksi. Teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, dibuat nyata ya, tidak diada-ada. Itu tentang teks non fiksi. Jadi kita hari ini belajar tentang karang teks non fiksi. Jadi nanti untuk rantai makanan, jari-jari makanan juga bisa kita kategorikan masuk ke dalam teks non fiksi, teks ilmiah yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Oke? Bapak bagikan LKPD, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ingat, penilaian prosesnya nanti juga individu ya. Apakah kalian aktif dalam diskusi, apakah kalian tidak aktif, nanti akan Bapak nilai dalam diskusi tukar pendapat bersama kelompoknya masing-masing. Setelah selesai nanti silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas agar teman yang lain bisa menanggapi. Oke, silahkan dikerjakan LKPD yang pertama. Sambil Pak Bran melakukan penilaian proses. Oke, silakan. Jadi LKPD yang pertama, kalian harus menentukan pokok pikiran ya, kalimat penting, kalimat utama yang terdapat pada teks non fiksi dengan judul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, isi sesuai dengan paragraf yang tertera di paragraf tersebut. Gimana? Yang sudah siap? Kelompok 2 ya? Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Kelompok 2 dulu ya, nanti semuanya maju satu persatu kelompoknya. Ini silakan kelompok 2 bacakan hasil kerjanya. Oke, yang lain disimak, didengarkan. Kebenduan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Informasi penting: tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Nomor 1, 7.
Ya kan, pendapatnya berbeda. Di kelompok 5, ya, tidak setuju ya? Misalnya berbeda apa? Bacakan. Oke, 10%. Oke, jadi ini pekerjaannya kelompok 2. Sudah tepat sekali. Tadi kelompok 5 ada yang berbeda pendapat, tidak masalah ya. Nanti saya beri penguatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya, ini spesial hadiahnya. Oke ya. Oke, kelompok yang lain. Silakan. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Presentasikan. Coba didengarkan. Oke, gimana yang lain? Setuju? Setuju semua ya? Oke, terima kasih untuk kelompok ketiga. Silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Oke. Oke ya. Sudah berani maju. Oke, sudah hadiahnya 5 ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan semuanya hasil diskusinya. Jadi untuk KPD yang pertama, nanti kalian mencari pikiran utama ya dan informasi penting. Jadi ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf yang ketiga. Di paragraf yang pertama, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Kemudian informasi penting banyak. Jadi informasi penting itu dapat diambil dari kalimat penjelas semua yang ada di paragraf pertama. Nah, paragraf yang kedua, pikiran utamanya adalah energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Paragraf yang ketiga, di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Oke, terima kasih. Itu adalah penguatan dari KPD yang pertama ya. Adakah pertanyaan anak-anak? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita melanjutkan videonya ya. Oke, silakan diamati videonya. Kumpulan dari beberapa masyarakat di dalam sebuah ekosistem. Ini maksudnya ya, nanti dimakan belalang, dan dimakan dan juga dimakan ular. Ini rantai makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan ya, kumpulan dari rantai makanan. Ya, jadi tadi dimakan tikus, dimakan ular, dimakan elang. Bisa juga tadi dimakan belalang, dan dimakan katak juga bisa dimakan ular atau dimakan oleh selanjutnya kita menggunakan simbiosis, yaitu simbiosis dibagi menjadi 3 ya. Simbiosis adalah saling berhubungan antara hidup dan hidup bersama secara. Ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua individu yang bersifat saling menguntungkan, yang mana karena belajar tahu dengan jalan itu dengan bunga. Nah, ini ya. Jadi analisis burung jalan akan dibantu mendapatkan itu dari bau, bau juga untuk karena bunga bersih. Kemudian itu bunga itu warna itu yaitu mendapatkan jalan atau jalan itu bunga, namanya juga untuk karena bunga bersih sebenarnya. Karena simbiosis parasitisme hubungan dengan hidup yang memperlihatkan hidup yang satu menjadikan keutamaan, sedangkan hidup yang lainnya menjadikan kerugian. Ini dihidupi dengan bumbu dan hal itu dengan lintas. Dengan itu akan melakukan biji-biji karena menjadikan makanan atau menjadi makanan dari biji-biji menjadikan makanannya diambil oleh itu juga untuk paling putri ya.
simbiosis komensalisme hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Misalnya yang hiu dengan remora, anggrek dengan buah dan lain-lain. Nah, jadi remora ini akan mendapatkan sisa-sisa makanan dari gandum dan hiu tidak merasa dirugikan dan tidak merasa dirugikan juga bunga anggrek. Ini hanya mengenai komponen ekosistem yaitu merupakan suatu sistem ekologi terbentuk dari fungsionalisis. Oke, terima kasih. Ya, yang berani mengungkapkan jawabannya terkait tentang analisis video tadi. Ya, siapa? Ya, Mbak Fiana? Tentang simbiosis. Oke, betul sekali ya. Silakan ini hadiahnya. Jadi, hubungan antara dua buah makhluk. Nah, oke ya, anak-anak. Hari ini kuadran bawa contoh. Oke ya. Ini apa ini? Kupu-kupu dengan bunga. Oke ya, kupu-kupu dengan bunga. Ini merupakan contoh simbiosis apa? Mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme itu dua-duanya untung. Nah, kupu-kupu untungnya gimana Mas Rian? Kupu-kupu mendapatkan apa? Madu. Kalau bunganya? Ya, jadi dibantu proses penyerbukannya. Oke, Mas Rian ini. Nah, luar biasa ini Mas Rian. Borong buffernya ini ya. Oke ya. Nah, selanjutnya Pak Bram punya, nanti sudah dihapus ya. Ini. Ini apa ini? Tali putri. Nah, ini termasuk contoh simbiosis parasitisme ya. Jadi parasitisme satu untung, satu rugi. Yang untung siapa? Tali putri. Karena apa? Mendapat makanan. Yang rugi, daun ya, daun beluntasnya ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Bro juga punya contoh. Ini apa ya anak-anak kira-kira? Anggrek. Termasuk contoh simbiosis komensalisme. Hari ini Mas Rian luar biasa. Komensalisme. Jadi komensalisme ini yang satu untung, yang satu tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Jadi anggrek ini tetap bisa memproduksi makanan sendiri karena bisa melakukan proses fotosintesis. Ini anggrek ini bersifat epifit, menempel saja anak-anak, tapi dia bisa juga menghasilkan makanan sendiri lewat jalur fotosintesis. Jadi ini menempel pada tanaman inang, biasanya pada pakis gaji ya untuk inangnya. Nah, beda dengan benalu ini, dia nanti akan mematikan pohon mangga lama-kelamaan, juga tali putrinya. Oke, anak-anak, agar lebih kalian paham, kita nanti gantian ya. Silakan diamati benda nyatanya, nanti diamati untuk simbiosis. Nanti gantian ya, gantian. Oke, nanti gantian. Oke, diamati. Oke, diamati contoh simbiosisnya ya. Baik. Oh ya, silakan diamati dulu, dianalisis contoh simbiosisnya, benda nyata itu ya. Kenapa kok bisa dinamakan simbiosis parasitisme, komensalisme ya, dan mutualisme. Oke, silakan diamati. Jadi ini ya akan untung juga, bunga juga untung, kupu-kupu dibantu proses penyerbukannya. Nah, kok balik, kupu-kupu dapat cairan madu ya, cairan nektar, bunganya bisa dibantu proses penyerbukannya. Oke, silakan diamati. Nah, ini benalu sama pohon mangga. Nah, ini kan dia kan nanti menempel, dia mengambil makanannya di pohon mangga. Coba kamu bilang. Dia kan mengambil ini.
dia parasit. Oke ya. Oke, bersama kelompoknya lagi, silakan anak berdiskusi tentang LKPD yang kedua. LKPD yang kedua. Oke, LKPD yang kedua. Oke, LKPD yang kedua. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berdiskusi. Nah, silakan. Yuk, silakan berdiskusi buat jaring-jaring makanan. Oke, silakan. Oke, kelompok nama siapa? Silakan depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, yang lain tolong disimak ya. Kelompok yang lain nanti ditanggapi. Sudah membuat poster jaring-jaring makanan ya. Oke, silakan berapa? Keras. Hah? Oke, gimana? Kelompok yang lain setuju? Iya. Jadi kelompok 4 nanti membahas tentang atau membuat poster jaring makanan. Tumbuhan dimakan seperti kelinci ya. Kelinci dimakan elang. Bisa juga tumbuhan dimakan serangga. Serangga dimakan burung dan burung dimakan elang. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, kelompok yang lain? Kelompoknya yang 1? Oke, silakan. Baikkan dan kawan-kawan presentasikan. Oke, silakan. Bacakan hasilnya. Oke, gimana? Kelompok yang lain setuju? Setuju ya. Oke, jadi kelompok 1 jadi membuat poster jaring makanan. Tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa. Kemudian bisa juga tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, dan serigala dimakan singa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini bagiannya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak karena semua kelompok sudah maju. Bapak beri penguatan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Ya, rantai makanan hubungan makan antara makhluk hidup. Jadi luar biasa kalian ya. Oke, selanjutnya anak-anak, silakan kalian menyimpulkan. Kalian menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Yang mau menyimpulkan angkat tangan. Kita sudah. Oke, bagian teks non visi. Simbiosis. Oke, bagiannya hari ini kita sudah belajar tentang teks non visi dan simbiosis. Oke. Ada lagi? Jaring-jaring makanan, Mas Ria. Nanti lagi kita belajar apa hari ini? Silakan disimpulkan rantai makanan juga. Kita juga belajar. Oke, cukup? Nah, jadi kesimpulannya sudah kalian buat. Sekarang silakan dikeluarkan handphonenya. Kita adakan evaluasi ya. Evaluasi Bapak kirim di grup. Linknya silakan dikerjakan. Subtema yang ketiga ya. Subtema yang ketiga. Oke ya, jadi yang ketiga ya, ini. Nah, ini kan yang kemarin yang paling bawah.
evaluasi tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai langsung dikirim jawabannya ke Pak Burhan ya. Linknya ada di grup WA kalian. Ya, berikutnya ya. Jadi kita mengaplikasikan teknologi untuk evaluasi ya. Jadi Pak Burhan menggunakan Lintri evaluasi. Oke, jadi jawaban kalian nanti akan langsung masuk di handphone Pak Burhan ya. Secara otomatis soalnya ada 10 pilihan ganda. Pilihan ganda saja. Oke, terima kasih anak-anak, kalian luar biasa. Jawaban sudah di-upload ya, sudah dikirim. Nah, untuk besok silahkan kalian belajar tentang pembelajaran yang kedua ya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan, penyebab perubahan keseimbangan lingkungan, dan tata rias ya dalam pertunjukan tari tentunya. Oke, terima kasih kalian luar biasa belajar hari ini. Untuk lebih semangat kita tepuk semangat lagi ya. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Lagi, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Mas Udin. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bapaknya dimasukkan dulu. Kita berdoa karena pembelajaran sudah berakhir. Silakan berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa